tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan bagian 2. Indikator yang akan kita capai yaitu mempelajari tentang berbagai cara perkembangbiakan hewan. Nah, kita lihat peta konsepnya di sini. Perkembangbiakan hewan ada dua cara, generatif atau seksual dan vegetatif aseksual. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pengertian perkembangbiakan yaitu cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau keturunan. Tujuannya sama dengan manusia dan tumbuhan, yaitu untuk melestarikan jenisnya dan menambah jumlah populasi. Nah, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, vegetatif atau aseksual dan generatif seksual. Vegetatif di sini tidak terjadi perkawinan, sedangkan generatif terjadi perkawinan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kita masuk ke perkembangbiakan aseksual. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama membelah diri, kemudian fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Kita masuk ke membelah diri. Di sini terjadi pada hewan bersel satu atau unisel. Contohnya amoeba, paramecium. Yang kedua, fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan dengan memotong atau memutus bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian dan menghasilkan individu baru. Contohnya cacing pipih atau planaria. Cara yang ketiga yaitu dengan tunas. Berkembangbiak dengan tunas ini terjadi pada hidra dengan cara individu atau induk membentuk tunas. Ketika tunas mulai tumbuh dan dia akan lepas dari induknya. Yang keempat, partenogenesis, yaitu perkembangbiakan di mana sel telur tidak dibuahi atau tanpa ada fertilisasi. Contohnya pada lebah dan semut. Sekarang kita masuk perkembangbiakan seksual atau generatif. Di sini ada dua cara, eksternal dan internal. Eksternal, pembuahan di luar tubuh betina. Contohnya ikan dan kata. Internal yaitu pembuahan di dalam tubuh betina. Di sini ada tiga macam, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita masuk ke yang eksternal. Pembuahan di luar tubuh ini terjadi pada amfibi atau jenis kata salamander. Sel telur dari betina akan dikeluarkan dari tubuhnya dan sel sperma dari pejantan akan dikeluarkan dari tubuhnya sehingga pembuahan terjadi di luar tubuh. Begitu juga dengan ikan. Nah, untuk menghindari predator, biasanya ikan menyimpan telur-telurnya di dalam mulut sampai nanti menetas baru dikeluarkan. Ada juga yang dibawa dalam kantung. Kemudian yang internal. Internal ini dibagi menjadi tiga, ovipar atau bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar itu tidak memiliki daun telinga, biasanya berupa unggas. Kemudian vivipar atau beranak. Ciri-cirinya memiliki daun telinga, kemudian memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae, dan induk mengandung embrio di dalam tubuhnya.
Yang ketiga, ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak, di mana telur disimpan di dalam tubuh, setelah menetas baru dikeluarkan. Jadi sebetulnya ovovivipar ini bertelur, cuman disimpan di dalam tubuh, seolah-olah keluar dalam bentuk lahir. Kemudian ini contoh hewan yang masuk ovivipar atau bertelur. Di sini kupu-kupu bertelur. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, dimulai dari telur, larva, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Kura-kura akan menyimpan telurnya tidak dirami, tapi ditimbun di dalam tanah sampai menetas, dan nanti anak kura-kura akan menuju ke habitatnya. Berbeda dengan unggas, contohnya ayam. Ayam akan mengerami telurnya sampai menetas. Kemudian yang kedua, vivipar, beranak. Di sini ciri-cirinya tadi memiliki daun telinga, kemudian memiliki kelenjar mamain. Jadi hewan vivipar menyusui anak-anaknya. Ini contoh hewan vivipar. Ada kelinci, sapi, kuda, berkembang biak dengan. Kemudian yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan beranak. Nah, ini contohnya kuda laut. Kuda laut menyimpan telur-telurnya di dalam tubuh, setelah menetas baru dikeluarkan. Begitu juga dengan ular buah. Di sini menyimpan telur-telurnya di dalam tubuh, setelah telur menetas baru dikeluarkan. Juga ikan pari. Ini menyimpan telurnya dalam tubuh, setelah menetas dikeluarkan. Jadi seolah-olah beranak. Nah, ada juga beberapa hewan yang memiliki kelamin ganda atau hewan hermafrodit. Contohnya cacing. Cacing memiliki 2 jenis kelamin dalam tubuhnya. Tapi untuk perkawinan, cacing tetap membutuhkan pasangan karena ovum dan spermanya tidak matang bersamaan. Yang kedua, ikan badut. Ikan badut muda berjenis kelamin jantan. Nah, dalam koloni ada satu betina yang dewasa. Setelah betina itu mati, maka pejantan yang paling dewasa secara biologis akan berubah kelaminnya menjadi betina. Nah, ikan badut ini mengalami pergantian kelamin dari jantan menjadi betina di usia dewasa. Yang ketiga, belut. Nah, belut ini berkebalikan dengan ikan badut. Belut muda semua berkelamin betina. Setelah dewasa, dia akan secara biologis berubah menjadi belut jantan. Nah, di sini belut tidak berkoloni. Dia akan berubah secara otomatis ketika mencapai usia dewasa. Nah, kesimpulannya, perkembangbiakan generatif dengan vegetatif pada hewan di sini ditandai kalau generatif atau seksual ada perkawinan, vegetatif tanpa ada perkawinan. Seksual butuh induk jantan dan betina, sedangkan vegetatif hanya butuh satu induk saja. Pada seksual, anak berasal dari peleburan sel kelamin, sedangkan aseksual, anak berasal dari bagian tubuh induk. Kemudian sifatnya, pada seksual, sifat anak merupakan perpaduan dari kedua induk, sedangkan vegetatif, sifat anak sama persis dengan induknya. Demikian, selanjutnya kita kerjakan kuis. Pilih jawaban yang paling tepat. Selamat mengerjakan.
ini. Tetap semangat belajar.